Tapi seperti saya katakan sama kawan-kawan, kita nggak boleh mengandalkan pertentangan elit ini. Karena elit kan kepentingannya sering jangka pendek. Kita harus fokus dengan people power. Hanya kadang-kadang konfigurasi politik aja kadang-kadang. Iya kan, itu garam lah istilahnya. Dia bukan Soeharto, nggak ada apa-apanya. Soeharto aja hanya jatuh 21 hari setelah tanggal 2 Mei 98 di Makassar. Iya kan. Jokowi kalau ini udah jalan semua, kurang dari 2 minggu udah selesai. Oke, tadi kan soal investasi Cina tadi kan, elit-elit, rakyat dan lain sebagainya. Tapi itu kan sudah lama, Bang. Kalau misalnya kita ini udah 9 tahun. Refli harus lihat konteks time-nya. Oke. Kadang-kadang sesuatu itu kan meningkat secara gradual sampai mencapai puncaknya. Nah, puncaknya itu di Rempang ini. Ya, di beberapa di Kalimantan Selatan juga terjadi. Ya kan, jadi timing itu penting sekali. Makanya saya selalu di berbagai kesempatan. Kalau kondisi objektif matang, ya terjadi perubahan. Kita suka nggak penting. Ya, tapi kalau temponya belum tepat, kondisi objektifnya belum matang, ya dia gerakan gradual aja sampai terjadi kulminasi gitu. Nah, hari ini semua masalah politik, masalah hukum, masalah kerajaan ini bertumpuk pada satu time frame. Itu bedanya. Kenapa saya katakan kondisi objektifnya udah matang. Yang diperlukan itu leadership supaya perubahan itu tidak caustic, tidak ngaco-ngaco gitu. Nah, Bang Rizal ya, sekarang ini memang kita lihat PDI ya sebagai salah satu faktor ya. PDI berjasa meredam 3 periode. PDI sekarang juga paling tidak berani di frontliner untuk angket dan lain sebagainya. Tapi kan terkesan sangat pragmatis sekali karena tidak mendukung calon dari dia saja. Tapi kalau dia mendukung calon, saya lihat misalnya Adian itu pernah mengkritik Jokowi, tapi kemudian tanya sama Jokowi, Pak Jokowi sebenarnya dukung siapa? Begitu dia katakan saya dukung Ganjar, berhenti kritik itu. Tapi sekarang mulai lagi kritik itu. Saya membayangkan seandainya nanti majelis kehormatan itu memutuskan putusan itu tidak sah dengan langsung maupun tidak langsung, lalu Gibran tidak jadi nyalon dan Presiden Jokowi balik lagi ke pangkuan PDIP misalnya, maka tidak akan terjadi perubahan-perubahan itu. Misalnya. Tidak semudah itu, Refli. Karena saya kenal Mbak Mega. Mbak Mega itu biasa dikhianati. Waktu bapaknya presiden, dia dipuja-puja, diundang kiri kanan. Begitu bapaknya tumbang, ya kan, semua orang pura-pura nggak kenal sama dia. Udah kenyang dikhianati. Dia dikhianati oleh beberapa tokoh yang masih ada sekarang. Dan dia ingat terus itu. Ya, saya ingat waktu saya Menko Invest Jokowi, saya dipanggil sama Mbak Mega ke Tengku Umar. Rizal, kamu kenal saya sama Bang Taufik udah puluhan tahun. Tapi kamu ada jeleknya. Apa, Mbak? Setiap saya ulang tahun kamu nggak pernah kasih hadiah. Saya bilang, Mbak, saya minder mau kasih hadiah apa, Mbak? Mbak kan udah punya semuanya.
Jadi Rizal 3 bulan lagi saya ulang tahun. Saya minta kamu kasih hadiah saya. Oke. Dia 23 Januari itu ulang tahunnya. Ya, saya ini juga apa nih hadiahnya kan? Dia bilang hadiahnya kamu wujukin Jokowi supaya memecat Rini Sumarno. Ya. Ya. Karena Rini kan dulu loyal sama Mbak Mega. Ya. Begitu nempel Jokowi pindah gitu. Ya saya setuju, saya janji. Saya datengin Jokowi di istana. Mas Rini Sumarno ini jasanya penting pada saat pemilihan Mas Presiden 2014. Dia bikin rumah transisi, dia mobilisasi dana, bukan uang dia, sumbangan dari Taipan dan dari BUMN. Tapi kinerjanya sebagai menteri payah. Saya kasih contoh gini. Jokowi kalau saya di dalam banyaklah dengar saya. Jadi gimana Mas Rizal? Kita ganti Rini. Tapi saya pengen Mas belajar dari Pak Harto. Apa? Siapa yang pernah kerja sama Pak Harto setelah pensiun diurus sama Pak Harto? Ya, ditaruh jadi dubes, ditaruh jadi komisaris di swasta dan lain-lain. Diundang makan malam sama Pak Harto. Ya, Pak Harto bilang, Mbak ke istrinya nih, mantan kasat atau mantan apa? Kalau ada apa-apa, telepon Ibu Tin ya. Ya loyal banget ini kan, suami istri sama Pak Harto diurus gitu. Jadi nggak boleh lupa jasanya Rini Sumarno sama Mas. Kita apain dia Mas Rizal? Saran saya kita angkat dia jadi dubes di Jepang. Karena anaknya, cucunya kuliah di Jepang. Jokowi setuju. Beberapa bulan saya kan dipecat. Nah, 2 bulan sebelum COVID, saya diundang ke Jepang. Diundang makan siang sama Mr. Yoshida. Pada waktu itu Sekjen LDP. Hari ini Perdana Menteri Jepang. Waktu makan siang, ya Yoshida katakan, Dr. Ramli, waktu itu Jokowi mengajukan nama Rini Sumarno sebagai dubes Indonesia di Jepang. Kita LDP menolak semuanya nolak. Kenapa? Dia kan antek Beijing. Iya. Jadi saya salah. Harusnya saya usulin dubes di Beijing gitu. Gagal dah gua kasih hadiah sama Mbak Mega. Nah, Mbak Mega ini juga ingat siapa aja yang mengkhianati dia. Karena udah berkali-kali kan, Jokowi kan minta hak khusus supaya Gibran bisa jadi bupati, Bobi bisa jadi wali kota, segala macam lah. Dia sendiri minta perpanjangan, ya kan? Mbak Mega akomodasi. Tapi Jokowi mengkhianati dia, makanya dia misuh-misuh. Nah Megawati misuh-misuh aja udah cukup untuk loyalis Megawati. Si Wali Kota Solo, si Rudi, Hendro Priyono, Masinton, lain-lain buat mobilisasi. Ya akan attack Jokowi secara lebih terbuka gitu. Nah, tapi seperti saya katakan sama kawan-kawan, kita nggak boleh mengandalkan pertentangan elit ini. Karena elit kan kepentingannya sering jangka pendek. Kita harus fokus dengan people power. Hanya kadang-kadang konfigurasi politik aja kadang-kadang. Iya kan, itu garam lah istilahnya. MK nih garam buat perubahan, bagus. Ya kan, PDIP, bagus. Tapi jangan ngandalin perubahan itu pada ini. Akhirnya harus people power dan harus mahasiswa yang mula-mula ikut gitu loh. Sebagai frontliner. Sebagai frontlinernya. Oke. Nah persoalannya kan cuman skala. Iya kan. Walaupun udah terjadi di beberapa kota, bulan puasa mahasiswa demo di 11 kota. Cukup besar. Terakhir di Jakarta. Beberapa minggu yang lalu. Skalanya masih belum cukup. Saya bilang sama kawan-kawan mahasiswa dan aktivis. Kalau udah 50.000 rakyat ikut kamu kita. Kalau udah 100.000 tentara secara nggak langsung pasti belain kita. Jokowi selesai kok. Dia bukan Soeharto,
nggak ada apa-apanya. Soeharto aja hanya jatuh 21 hari setelah tanggal 2 Mei 98 di Makassar. Iya kan? Jokowi kalau ini udah jalan semua, kurang dari 2 minggu dia selesai. Bang Rizal meyakini bahwa perbaikan Indonesia fundamental itu harus dimulai dari mundur atau diberhentikannya Jokowi. Ya, karena setelah itu kami ingin agar supaya sementara buat waktu ini usulnya Pak Tri kepada saya. Ya. Dia bilang, Mas Rizal, usul saya kalau terjadi sesuatu sebut itu presidium. Tadinya dia minta triumvirat. Saya bilang enak aja, triumvirat tidak berbuat sesuatu, melakukan perubahan, sibuk ngejilat Jokowi, terjadi perubahan, ingin kuasa. Enak aja loh. Iya kan? Dan yang kedua, saya maunya 9 orang. Pak Tri bilang, Mas Rizal, kalau itu ikutin pengalamannya Pak Harto. Waktu Bung Karno jatuh, Pak Harto nggak langsung bikin jadi presiden. Dia bikin presidium, ketuanya Pak Harto, anggotanya itu Hamengkubuwono dan ada Malik. 3 aja. 2 tahun pertama hanya ngurusin beras doang, tahun kedua ngurusin ekonomi, tahun ketiga baru Pak Harto maju. Istilahnya presidium. Saran saya kalau terjadi perubahan itu, sebut itu presidium. Terima kasih Pak Tri, kalau waktunya tiba kita sebut ini presidium. Tapi kita nggak butuh waktu 3 tahun, kita hanya butuh waktu 6 bulan. Lo apa bisa? Bisa. Habibie bikin pemilu cuman 6 bulan kok. Iya kan? Apa yang mau dilakukan 6 bulan? 1, ya tangkap, adili. Iya kan? Yang terima sogokan-sogokan kagak jelas ini termasuk keluarganya Jokowi. Nah yang kedua adalah kita hapuskan threshold sebagai undang-undang dasar. No, setiap partai boleh ngajukan calon. Ada 17 pasangan. Semakin kompetitif semakin bagus. Nggak bisa hanya modal masuk gorong-gorong atau pangeran TikTok jadi presiden. Yang ketiga, kita ubah sistemnya itu langsung ke satelit seperti tadi, sehingga fair dan objektif. Habibie lah, pemilu 6 bulan, rapi, amanah, persis tahun 55. Kita bikin yang sama, KPU, Bawaslu kita ganti. Yang kedua, bulan pertama presidium akan nurunin harga listrik. Harga BBM dulu kita akan turunin. Yang kedua, harga listrik ke posisi 3 tahun yang lalu. Sehingga cicilan rakyat untuk membayar listrik setiap bulannya turun 30%. Sehingga di kantongnya ada uang. Yang ketiga, kita akan naikkan alokasi kredit UKM dari 18% total kredit ke 33%. Iya kan? Dalam waktu 1 tahun. Kebayang nggak itu? 60 juta UKM akan punya uang, ekonomi hidup tahun depan. Walaupun ada resesi, ekonomi Indonesia akan mampu bertahan. Yang keempat, kita adakan pemilu yang betul-betul kompetitif. Tapi saya minta yang terlibat dalam kejahatan konstitusi harus diadili. Terima kasih.